Kita lanjutkan pada pembahasan untuk metode Dagian tercuram. Nah, di sini setelah pada bagian sebelumnya kita memperoleh atau menganalisis dari output ini, kita ingat, yang penting diingat adalah model regresi ini. Kita sudah memperoleh model regresi ini. Ini akan kita gunakan untuk menentukan lintasan Dagian tercuram. Jadi di bagian akhir ini, model yang sudah diperoleh kita gunakan untuk menentukan lintasan Dagian tercuram. Nah, di sini ini modelnya. Nah, ini model ini ditampilkan berkali-kali supaya ingat. Penentuan arah lintasan Dagian atau turunan nantinya tercuram, boleh Dagian bisa turunan, tergantung modelnya nanti seperti apa. Penentuan arah lintasan Dagian tercuram diawali dengan pergerakan dari titik pusat, di mana titik pusat itu tadi X1 dan X2 nya adalah 0,0, atau kalau dalam bentuk variabel aslinya 35 dan 155. Dari model ini diketahui bahwa arahnya dari X1 dan X2 bersifat positif atau naik. Kita lihat ya, ini positif ya, ini juga positif ya. Nanti juga memungkinkan ada yang bentuknya negatif, itu tidak masalah, tergantung dari data yang diperoleh. Bersifat positif atau naik dengan besarnya koefisien masing-masing 0,075 dan 0,325, ya ini ya, sama. Dengan demikian akan terbentuk lintasan Dagian tercuram ini dengan gerakan sebesar 0,775 unit pada arah X1 dan 0,325 unit pada arah X2. Misal gini ya, ini X1, ini X2. Nah, nanti akan bergerak di sini, ini misal nih ya, atau nanti pergerakannya ada di sini. Anggap saja ini adalah 0,775 dan anggap saja ini 0,325. Nanti dari 0,0 di sini akan bergerak ke titik ini. Nah, sehingga lintasan Dagian tercuram akan melewati titik 0, X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 dan memiliki kemiringan atau slope ini ya, slope-nya jadi X2 per X1, kemiringan atau gradien atau slope sama 0,325 per 0,775. Nah, selanjutnya ditentukan waktu dasar, ukuran langkah dasar. Nah, ini penting. Jadi untuk menentukan lintasan Dagian tercuramnya nanti, setelah dari model kita peroleh, kita tentukan ukuran langkah dasarnya atau basic step size-nya. Ini juga ditentukan oleh peneliti. Dia bisa menentukan untuk ukuran langkah dasarnya berdasarkan variabel waktu atau berdasarkan variabel suhu. Ini pada dasarnya bebas. Namun dalam hal ini akan dicontohkan dengan menggunakan variabel waktu sebagai variabel untuk menentukan ukuran langkah dasar sebesar 5 menit. Nah, jadi variabel waktu sebesar waktu reaksi sebesar 5 menit akan ditentukan sebagai ukuran langkah dasarnya. Nah, penentuan waktu dasar 5 menit ini atau waktu reaksi 5 menit ini nanti kita ekuivalenkan dengan variabel kode X1 ya. Jadi 5 menit ini kan dalam bentuk variabel yang awalnya tadi ya, dimana tadi ada 35 menit ya, waktu kondisi awalnya tadi ya. Nah, untuk ini ya harus ditentukan variabel untuk penetapan waktu reaksinya dalam bentuk variabel kodenya. Nah, bagaimana 5 menit bisa sama dengan delta X1 atau perubahan X1 nya sama dengan 1? Nah, ini berdasarkan rumus ini. Delta XI
Jadi perubahan pada XI 5 menit ini kan perubahan pada variabel aslinya atau CI ini. Jadi delta XI atau perubahan dalam bentuk variabel kode ini rumusnya. Nah, ini ya, dibaca. Kita ganti angka-angkanya. Tadi 5 menit di sini ya. Ini delta CI. Ini 5 menit ini. 5 menit ya. Jadi sini 5 menit. Max tadi, maksnya kita ketahui bahwa minusnya tadi 30, antara 30 dan 40 ya, maksimumnya 40, maksnya 40, minnya 30 ya, dibagi 2. Jadi hasilnya ini 5/5 sama dengan 1, sehingga delta XI sama dengan 1 di sini. Ya, ini benar ya, jadi ya. Ini jadi benar ya, sudah, ini benar. Oke, saya salah. Ini ketutupan. Nah, ini ya benar ya, sudah dia. Deltanya adalah 1. Jadi nanti langkah-langkah sepanjang lintasan dagian tercuram adalah delta X1 sama dengan 1, sehingga di sini ini nanti X1 misal ya. Ini perubahannya adalah langkahnya masuk ke berubah sebanyak 1 satuan setiap langkahnya dari 0. Nanti diambil dari 0 ya. 1 1 1 1. Nah, perubahan sebesar delta XI sama dengan 1, nanti delta X2 nya itu berubah sebanyak apa? Ini rumusnya. Sehingga delta X2 dicari dengan rumus beta 2 atau koefisien dari beta 2 tadi dibagi beta 1 per delta X1. Tadi kita peroleh koefisien dari beta 2 atau itu adalah 0,325. Rumus yang ini ya, 0,325 dan X1 nya tadi 0,775. Ini 0,325 0,775 dibagi 1, delta X1 nya 1 ya, delta X1 nya 1 tadi ini, sehingga diperoleh delta X1 nya adalah 1 dan delta X2 nya ini adalah 0,42. Ini harusnya 1 ya, ini ya. Jadi delta X1 sama dengan 1 dan delta X2 adalah 0,42. Seperti itu, kita sudah memperoleh nilai perubahannya untuk tiap langkah. Selanjutnya, dihitung titik-titik sepanjang lintasan serta mengamati hasil. Pada titik tersebut sampai ditemukan penurunan dalam respon apabila percobaan terus dilakukan. Nah, meskipun variabel kode lebih mudah untuk ini ya, ini harap diperhatikan, meskipun variabel kode lebih mudah untuk dimanipulasi secara matematis, ini mudah ya, tinggal nambah satu-satu ini ya, delta X1 dan delta X2 ini mudah penambahannya. Namun variabel yang asli atau alami harus digunakan untuk menjalankan prosesnya. Jadi menghitung prosesnya tadi nanti menggunakan tetap variabel alaminya. Ini saya kira bisa dibaca sendiri nanti untuk langkah-langkah praktisnya. Ini seperti tadi ini. Sampai di sini ya. Kita peroleh delta X1 sama dengan 1,0 dan delta X2 nya sama dengan 0,42. Itu tadi. Nah, delta X1 dan delta X2 ini berdasarkan yang sudah kita peroleh, untuk menghitung lintasan dagian tercuramnya harus kita konversi ke bentuk satuan waktu dan suhu seperti di awal, ke bentuk variabel aslinya dalam bentuk aslinya tadi. Maksudnya delta X1 tadi kan menunjukkan perubahan waktu ya, sebanyak 1 dalam bentuk variabel kode. Nah, perubahan sebesar 1 satuan ini dalam variabel kode itu ekuivalen dengan berapa dalam variabel aslinya. Nah, berapa variabel aslinya itu berapa? Nah,
Bagaimana caranya? Kita lihat tadi bahwa, nah ini ya, tadi perubahan waktu reaksinya 5 menit ya. Nah ini di sini. Kuncinya di sini, 5 menit di sini. Sehingga nah ini dibagi 5. 5 itu dari 5 menit tadi. 5 menit tadi ya. Dimana kita tadi memperoleh bahwa ini ada hubungan seperti ini. Delta X1 perubahan 1 adalah delta C1 per 5. Ini dari 5 menit. Kemudian nah kita lihat sehingga diperoleh ini ya, tinggal ditaruh ya 5-nya ke sini ya, sehingga diperoleh delta C1 nya atau perubahan untuk waktu yang awal. Jadi delta X1 5 menit ini tadi ini 1,0 dikali 5 menit, sehingga delta perubahan untuk variabel alaminya setiap satu langkah itu adalah nanti 5 menit. Dan untuk delta X2 ini adalah perubahannya 2 derajat Fahrenheit. Seperti itu, 2 derajat Fahrenheit. Oke. Nah, kita lihat tadi di awal hasil eksplorasi sepanjang lintasan daki yang tercuram. Ini nanti akan kita gunakan untuk memperoleh yang namanya adalah daerah dakian tercuram. Nah, secara lengkap daerah dakian tercuram akan dibahas pada video selanjutnya.